Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcastnya ITE Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Informatif, terkini, edukatif. Bareng aku, Bella Salsabil Alfazain yang akan menjadi host pada hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita dijumpai atau bertemu dengan salah satu narasumber agen perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang terpilih di tahun 2025 bersama Kepala KUA Kecamatan Muara Kemumu Bapak Anton Mediansa SHIMH. Selamat pagi Bapak. Pagi Bella. Terima kasih sudah berkunjung di podcast ITE Kemenak Kepahyang. Nah, hari ini kita akan membahas terkait inovasi yang diangkat pada tahun 2020 ini. Merupakan salah satu inovasi yang unik namanya, yang seperti kita ketahui kemarin pemilihannya ada proses polling ya Pak ya. Atas proses polling, nama programnya itu adalah Walid. Yang sempat viral kemarin ya, Walid ya. Walid ini merupakan akronim dari Wakaf Legalitas Komplit dan Terpadu. Nah, untuk itu kita akan bahas secara lebih lanjut terkait program inovasi Walid. Nih Pak, kalau misalnya terkait Walid itu tersendiri, apa yang melatar belakangi Bapak sampai mengangkat program inovasi tersebut? Boleh diceritakan ke para sahabat religi. Baik, program ini kami rancang dan kami susun berangkat dari permasalahan-permasalahan wakaf yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama atau dalam peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif atau orang yang ingin menyerahkan sebagian hartanya untuk dikelola, diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu terus-menerus atau selamanya. Maka wakaf ini pada dasarnya haruslah memiliki kepastian hukum karena wakaf ini adalah perbuatan hukum. Dan ternyata di lapangan sudah kami lakukan survei dan kami perhatikan bahwa begitu banyak aset-aset wakaf yang ada belum memiliki legalitas yang lengkap sehingga belum memiliki kepastian hukum. Maka program inilah untuk mempercepat proses pensertifikatan dan proses untuk legalisasi aset-aset wakaf yang ada. Dan kami lihat di lapangan juga begitu banyak mungkin aset-aset wakaf yang ada yang dikelola belum begitu baik, belum begitu optimal. Sehingga kami melakukan program ini juga untuk meningkatkan literasi terkait dengan permasalahan wakaf yang ada. Itu Oke, baik, berarti kondisi di lingkungan khususnya di Kecamatan Muara Kemumu seperti itu ya, Pak Anton ya. Nah, kalau misalnya ini boleh dong di-sharing selain kita lihat kondisi memang tanah wakaf nanti legalitasnya belum terjamin dan lain sebagainya. Boleh dong di-sharing ke sahabat religi di rumah. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Pak. Keistimewaan atau keutamaan tersendiri terhadap wakaf itu, Pak. Baik. Di dalam Islam atau di dalam pemberian atau dalam berderma itu begitu berbagai macam bentuknya Bel. Ada infak, ada zakat, ada sedekah, ada wasiat, hibah, hadiah, wakaf dan lain beberapa macam pemberian atau derma lainnya. Dan wakaf ini memiliki saya katakan memiliki keistimewaan khusus. Yang pastinya yang pertama wakaf ini merupakan pemberian menyerahkan sebagian harta yang kita miliki untuk keperluan ibadah sosial umum dan lain sebagainya yang pastinya ini akan menjadi amal jariah baik semasa hidup atau nantinya setelah meninggal dunia. Dan aset wakaf ini berbeda dengan pemberian-pemberian lainnya. Kalau misalkan zakat, infak, saat kita menyerahkan secara langsung mungkin harta benda yang kita serahkan itu mungkin bisa jadi habis. Iya betul. Tetapi kalau berbeda dengan wakaf, itu yang kita berikan, harta benda yang kita berikan itu harta benda yang harus memiliki daya tahan lama, memiliki nilai manfaat dan memiliki nilai ekonomi. Sehingga betul-betul bisa bertahan lama dan insya Allah aset wakaf ini akan bisa terus lintas generasi. Mungkin nanti saat kita sudah meninggal dunia, wakaf ini asetnya tetap akan terus ada dan mengalir pahalanya. Berbeda dengan yang lain, mungkin setelah diserahkan mungkin bisa habis dimakan, dikonsumsi dan lain sebagainya. Mungkin itu kurang lebihnya. Oke.
Baik, berarti inovasi Walid ini tersendiri bagaimana menjaga kepastian hukum dari yang pemberi wakaf tadi, Betul, wakif tadi ya. Jadi betul. niat baiknya terjaga lah. Betul. Jadi jangan sampai dia udah wakaf terus ternyata legalitasnya nggak ada, nanti bisa ya, diambil oleh ya, mungkin ahli waris dan lain sebagainya. Nanti itu ada hal-hal dikhawatirkan. negatif yang bakal Betul, terjadi Bella. seperti itu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit misalnya kalau misalnya tidak jelas secara hukum ini dampaknya nih seperti apa nih Pak Anton? Yang pasti kalau tidak jelas secara hukum, aset wakaf yang ada itu akan menjadi konflik nantinya. Konflik, oke. Mungkin konflik, mungkin tidak saat ini, tapi bisa jadi untuk jangka yang akan datang. 5 tahun, 10 Ya, tahun ke depan. mungkin saat ini yang berwakif tidak masalah, tapi sudah saat ada cucu, cici dan lain sebagainya, mungkin ada konflik, bisa jadi itu nanti jadi permasalahan ke depannya apabila tidak memiliki kepastian hukum seperti itu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Iya, Betapa betul. pentingnya legalitas tersebut Betul, ya Bella, Pak karena Anton, ya. begitu banyak juga yang kita lihat di lapangan, mungkin dari berita-berita yang ada, begitu banyak aset wakaf yang seperti masjid, bahkan dari sekolah yang akhirnya telah terbangun, bermasalahkan, akhirnya aset tersebut kembali kepada mungkin cucu cicitnya yang sebenarnya dari yang orang berwakaf itu harapannya ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, lantas apa rencana tersendiri terhadap inovasi Walid ini? Bedanya dari yang lain atau tugas-tugas dari KUA seperti apa ini Pak Anton? Baik, kami dari KUA terkait dengan program masalah Walid, wakaf legalitas komplit ini, kami melakukan identifikasi, melakukan survei di lapangan setiap aset wakaf yang ada. Kemudian kami lakukan pendampingan dalam proses kelengkapan berkas wakaf, kemudian kami juga lakukan jemput bola ke tempat-tempat aset-aset wakaf yang ada, kemudian juga kami juga mungkin melakukan kampanye secara media sosial bagi masif lah ya, secara masif, kemudian juga kami juga alhamdulillah kemarin sudah bekerja sama ke ATR BPN Pertanahan untuk proses percepatan dalam proses akta ikrar wakaf atau legalitas seperti sertifikat wakaf. Kalau misalnya beberapa kali misalnya turun ke lapangan dan lain sebagainya, melihat apa sih sebenarnya kendala si wakif ini tidak melegalitaskan tanah wakafnya gitu? Pertama itu mungkin dari sisi pemahaman, itulah literasi, mungkin menganggap bahwa wakaf itu ya cukup antara orang yang berwakif dengan nazir yang mengelola. Cukup. Tidak didaftarkan, tidak dilaporkan atau tidak membuat akta ikrar wakaf ke KUA. Dan sebagian juga menganggap bahwa terkadang prosesnya begitu panjang, rumit, susah, gitu sehingga tidak perlulah diurus. Betul. Hadirnya kami ke KUA inilah untuk membantu, mempercepat dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar aset wakaf ini dapat dikelola lebih baik, memiliki kepastian hukum dan bisa mungkin nantinya berdaya, bermanfaat bagi masyarakat. Mantap nih program Walid nih sahabat religi. Insya Allah semoga ini berjalan dengan lancar dan optimal. Amin. Nah, agar ini berjalan lancar dan optimal, apakah inovasi ini membutuhkan bantuan stakeholder terkait seperti itu Pak? Pasti. Kami sangat membutuhkan mungkin nanti dukungan dari pemerintah di kecamatan ataupun desa, kemudian khusus juga perangkat agama yang ada untuk sama-sama membantu mempercepat proses legalisasi dalam hal pengurusan akta ikrar wakaf dan legalitas-legalitas lainnya. Dan kami juga pastinya membutuhkan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia, dari pihak Kementerian Agama, dan khususnya dari pihak BPN nantinya untuk sama-sama mempercepat proses legalisasi proses wakaf ini. Siap. Nah, tadi kan udah stakeholder terkait. Dalam waktu terdekat ini nih, Sang Agen Perubahan 2025 ini, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik, yang pastinya kami akan terus terjun ke lapangan, mendata, kemudian melakukan koordinasi ke seluruh pengelola atau nazir yang mengelola aset wakaf ini, termasuk nanti juga berkoordinasi dengan desa, kecamatan, dan kami juga mungkin nantinya akan terus berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan pihak terkait, karena kami merasakan perlu juga nanti selain ini untuk tambahan bahwa untuk selain wakaf ini, wakaf yang sifatnya tanah dan sebagainya, kami juga mungkin nanti ada wacana untuk bagaimana bisa
ikut bersama-sama mengelola dalam hal inovasi untuk wakaf uang nantinya. Wakaf uang, Sehingga oke. bisa memiliki dampak nilai ekonomis, mungkin bisa nantinya membantu masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara Kemudi. Gitu. Nice, semoga pokoknya apapun yang dilakukan lagi perubahan bisa tercapai sesuai Amin. dengan rencana. Amin. Dan bermanfaat dan berdampak khususnya di Kecamatan Muara Kemudi dan khususnya lagi di pemerintah Kabupaten Kepahyang, Amin. masyarakat Kepahyang lah khususnya. Nah, terakhir nih, harapan terhadap inovasi ini dan harapan kedepannya sebagai agen perubahan terpilih ini gimana nih Pak Anton? Closing statement lah nih pertemuan kita hari ini. Baik, harapannya dari program ini dapat berjalan lancar, baik sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan kami sangat betul-betul membutuhkan dukungan, partisipasi, kerjasama seluruh elemen masyarakat, seluruh para stakeholder dalam mensukseskan, dalam menjalankan program untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset wakaf yang belum ada akta ikrar wakaf ataupun legalitas dalam bentuk sertifikat wakafnya. Dan kami betul-betul mohon juga doa agar semua ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama, sehingga aset wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf sehingga mampu berdaya dan berdampak bagi masyarakat secara umum. Amin, amin. Semoga semuanya terwujud sesuai dengan Amin. apa yang telah diinginkan. Siap. Nah, baik sahabat religi yang ada di Kecamatan Muara Kemumu, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung kontak sosial media dari KUA Kecamatan Muara Kemumu, bisa nanti cek di bawah ini ya, rekan-rekan semua, sahabat religi, atau langsung mungkin ada WhatsApp dari pengelola Kecamatan Muara Kemumu, jadi nanti boleh lebih responsif kalau mau tanya-tanya dulu kan. Jadi sekarang ini nggak mesti ke kantor ya Pak ya. Siap, sekarang kita semuanya bisa bisa responsif selagi itu di jam kantor, insya Allah kita akan respon terkait pertanyaan-pertanyaan sahabat religi terkait khususnya tanah wakaf tersebut. Siap. Jadi biar lebih responsif lah seperti itu. Jadi nggak mesti, apalagi kita lihat kondisi geografis dari Kecamatan Muara Kemumu itu kan jauh-jauh kan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau tanya perihal seperti itu, rasanya cukup kalau misalnya tanya-tanya syarat dan lain sebagainya, cukup melalui sosial media saja terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dari jauh-jauh tuh nggak perlulah langsung datang. Insya Allah Pak Kepala KUA-nya siap melalui sosial media ataupun melalui WhatsApp resmi dari kantor nanti. Pokoknya, Bel. Atau kalau misalnya masih kesulitan gimana-gimana, boleh yang jauh-jauh mau kontak dari sosial medianya kantor Kemenak Kepahyang dulu, atau nanti disampaikan langsung di Muara Kemumu, kami siap membantu terkait program walid tersebut. Oke, baik sahabat religi, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat religi yang sudah standby dari awal sampai akhir mendengarkan ini program walid dari Agen Perubahan tahun 2025 ini, dan harapannya semua sahabat religi yang sudah mendengarkan, yang sudah berniat untuk mewakafkan tanahnya ini semakin kokoh niatnya, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat menjadi wakaf produktif dan lain sebagainya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Anton yang telah membersamai dan mau singgah di podcast ITA Kemenak Kepahyang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.